Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hasan Rahman. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu teknik akuntansi. Urutan pencatatan dan pembahasan. Pertama yaitu transaksi, dokumen dasar, buku jurnal, buku besar, dan laporan keuangan. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang produknya berupa sesuatu yang bersifat non-fiksi, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultan, kantor akuntan, dan sebagainya. Siklus akuntansi selalu dimulai dengan dilakukannya transaksi oleh sebuah perusahaan. Sementara yang disebut transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan minimal pada satu unsur persamaan akuntansi. Posting adalah salah satu aktivitas dalam siklus akuntansi yang cukup menyita waktu dan tenaga adalah memposting, yaitu proses memindahkan catatan dari akun-akun di buku jurnal ke akun-akun yang sama di buku besar. Pemindahan catatan dari buku jurnal ke buku besar tersebut merupakan bagian dari siklus akuntansi yang normal. Neraca lajur. Jika proses perhitungan saldo setiap akun yang ada di buku besar telah selesai, maka tinggal disusun laporan keuangan perusahaan untuk periode bersangkutan. Akan tetapi, sebelum menyusun laporan keuangan, kita dapat menggunakan media penolong untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan tersebut. Media penolong itu disebut dengan neraca lajur. Neraca lajur adalah selembar kertas berkolom yang dapat digunakan dalam melakukan pekerjaan akuntansi secara manual untuk membantu menggabungkan pekerjaan pada akhir periode akuntansi. Ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian atau AJP adalah aktivitas untuk mengoreksi akun perkiraan sehingga laporan yang dibuat berdasarkan akun tersebut dapat menunjukkan pendapatan, aset, dan kewajiban yang lebih sesuai. Laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan tersebut dimulai dengan pembuatan laporan laba rugi, kemudian disusul dengan laporan perubahan ekuitas, baru kemudian dibuat laporan posisi keuangan. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas selama suatu periode akuntansi akibat transaksi usaha selama periode tersebut. Sedangkan laporan posisi keuangan adalah daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan serta informasi dari mana sumber daya tersebut diperoleh. Bentuk laporan posisi keuangan. Bentuk susunan laporan posisi keuangan seperti terlihat sebelumnya disebut dengan bentuk T, di mana di sisi kiri disusun deretan aset atau harta perusahaan dan di sisi kanan disusun deretan kewajiban yang dibagi ke dalam 2 kelompok besar, yaitu utang dan modal. Laporan posisi keuangan juga dapat disusun dengan urutan dari atas ke bawah atau vertikal yang disebut sebagai bentuk laporan. Laporan posisi keuangan ini berbentuk laporan menyusun aset dan kewajiban dalam urutan dari atas ke bawah, dan laporan posisi keuangan juga dapat disusun dengan urutan dari atas ke bawah atau vertikal yang disebut sebagai bentuk laporan komparatif. Susunan laporan posisi keuangan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menyusun laporan posisi keuangan adalah urutan penyusunan akun aset yang disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu taksiran kecepatan aset tersebut dapat dicairkan menjadi uang tunai. Terakhir, ayat jurnal penutup. Ayat jurnal penutup adalah aktivitas memindahkan akun-akun nominal ke akun real. Langkah-langkah yang diperlukan dalam membuat ayat jurnal penutup adalah sebagai berikut. Pertama yaitu menutup semua akun pendapatan dengan cara mendebit pendapatan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi.
Kedua, menutup semua akun beban dengan cara mendebit akun ikhtisar, laba rugi, dan mengkredit semua akun beban. Ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi dengan cara mendebit akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun modal pemilik. Laba ditahan sebesar selisih antara pendapatan dan beban. Terakhir yaitu menutup akun dividen dengan cara mendebit akun modal atau laba ditahan dan mengkredit akun pref atau dividen. Mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.